Haleluya. Puji Tuhan, saat ini bersama Yesus Kuatku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan bagi kami. Dan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, berikan pengertian kepada kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan kita akan baca di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dengan tema percaya Tuhan versus percaya diri sendiri. Kita baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata percaya pada ayat ini berbicara artinya bahwa kita menaruh percaya kita sepenuhnya, segenap hati, seutuhnya. Menaruh percaya itu kepada Tuhan secara utuh. Kalau kita meletakkan atau menaruh percaya kita kepada Tuhan, artinya di ayat ini katakan harus dengan segenap hati. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya bersandar di sini pun berbicara tentang mencondongkan diri, mencondongkan pada satu sisi. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa ketika kita mencondongkan diri kita dengan akal logika kita, pikiran kita manusia, selama itu juga kita tidak akan pernah bisa percaya sepenuhnya kepada Yesus. Selama itu juga kita tidak akan percaya dengan segenap hati. Oleh karena apa? Oleh karena kita masih berpikir secara logika. Padahal kita tahu rencana Tuhan bagi kita selalu kita tidak mengerti. Oleh karena apa? Tuhan sangat rahasia, Tuhan sangat mengetahui hidup kita. Nah, pengertian manusia kita itu tidak bisa memahami jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Amsal 3 ayat 5 dan ke-6 ini kita lihat ada beberapa hal yang sudah kita baca tadi, yaitu percayalah, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, dan akuilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, tadi saya katakan, percaya sungguh kepada Tuhan, kita tidak bisa bersandar dengan pengertian kita sendiri. Sebab apa? Itu hal yang berbeda, hal yang berlawanan. Manusia kita itu pikirannya sia-sia. Seperti yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 17-18. Pikiran manusia itu sia-sia, gelap. Nah, di sini kita lihat hal yang pertama yang dapat kita lihat, yaitu ketika kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita akan mendapatkan berkat, kekuatan, dan pertolongan. Di dalam Amsal 3 itu perikopnya berbicara tentang berkat dari hikmat. Artinya ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati kita akan mendapatkan kekuatan, pertolongan, dan hal-hal yang lain yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Hal yang lain yang dapat kita terima ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Yang pasti kita akan mendapatkan keselamatan. Sebab hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Yesaya 12 ayat yang kedua. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya dari ayat Amsal 3 ayat 5 dan ke-6 ini. Janganlah kita bersandar pada akal dan pengertian diri kita sendiri. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya, Efesus 4 ayat 17 dan 18. Pengertian manusia itu sia-sia, akal pikiran manusia itu sia-sia, gelap.
tidak jelas. Dan biarlah kita tidak mencondongkan diri kita dengan logika kita. Tuhan Yesus tolong kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak lagi terlalu tidak terlalu menggunakan akal pikiran kita manusia. Sebab itu sia-sia. Jalan Tuhan selalu sempurna bagi kita. Dan hal yang lain yang kita dapatkan dari Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini. Akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Artinya di dalam seluruh aspek hidup kita. Kolose 3 ayat 17 dan 23 di sana dikatakan. Perbuatan kita, tingkah laku kita, apapun juga yang kamu lakukan. Biarlah kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu bentuk pengakuan kita bahwa Tuhan itu dalam hidup kita itu kita akui Dia dalam setiap hal yang dapat kita lakukan. Di kantor, di sekolah, di tempat kuliah, atau dimanapun. Kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita muliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Cara pengakuan kita, cara kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan itu semua, ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka janji Tuhan, Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Ia akan menetapkan langkah kita. Dia akan mengatur, mengarahkan hidup kita. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk tetap memilih. Tetaplah percaya kepada Yesus. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri, pengertian kita sendiri. Biarlah hidup kita sepenuhnya kita letakkan di dalam tangan Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang membuat kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah ketika kita mencondongkan diri kita. Ketika kita bersandar kepada pengertian kita. Seperti saya tadi katakan bahwa selama kita condongkan pikiran kita itu dengan pengertian kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Logika kita masih jalan. Jalan Tuhan itu bedanya terlalu jauh dan sangat jauh. Bagaikan bumi dan langit. Kita tidak mengerti jalan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan tetaplah percaya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk kami tetap percaya kepada Yesus Kristus. Menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Tuhan segala sesuatu dapat Tuhan lakukan bagi kami. Ampuni kami kalau Tuhan mendapati kami seringkali menggunakan pengertian pikiran manusia kami. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan. Kami hanya boleh percaya kepada Tuhan sepenuhnya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua yang sudah mengikuti renungan ini Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, mereka yang melayani Tuhan. Semuanya mereka yang takut akan Tuhan sama-sama diberkati, sama-sama dilindungi oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, keluar masuk kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah terima firman-Mu, kami sudah membaca dan merenungkannya. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.